Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. As-su'al ma makna qauli ba'dihim man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Ma iku apa makna qauli ba'dihim utai makna dawuh setengah ulama rupane dawuh man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Man utawi sapane wong iku arafa lamun ngerteni sapa siman nafsahu ing awak dheweke man. Jawabe syarat man arafa mongko ngerteni sapa siman rabbahu ing pangerane siman. Al jawabu utawi jawabe iku makna hadhil kalimat te maknane ikilah kalimat iku annal ma'rifata temestune ngerteni bin nafsi kelawan awak-awakan iku hiya utawi ma'rifah iku thariqun dalan iku hiya utawi ma'rifah iku thariqun dalan ila ma'rifatillahi maring ngerteni Allah tingkanane Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Jadi ada dawuh yang dawuh tersebut itu masih diperselisihkan apakah hadis ataukah athar, apakah khobar ataukah athar. Sebagian ulama itu ada yang mengatakan man arafa nafsahu wa arafa rabbahu itu hadis. Sebagian lagi ada yang mengatakan man arafa nafsahu wa arafa rabbahu itu bukan hadis tapi athar atau makalah-makalah dari sahabat tabi'in ataupun tabi'in maupun para ulama. Dalam kitab Iqadhul Himam Syarah Hikam itu dikatakan dawuh man arafa nafsahu arafa rabbahu itu adalah makalah dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi sahibul mafatih atau pengarang tafsir namanya Mafatihul Ghaib. Imam Suyuti mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu itu adalah hadis yang maudhu'. Jadi bukan hadis menurut Imam Suyuti. Tapi ada sebagian ulama-ulama sufi yang menisbatkan man arafa nafsahu arafa rabbahu itu sebagai hadis. Tapi bagaimanapun entah itu hadis atau bukan, tetap isinya itu betul ya, karena disandarkan pada satu hadis yaitu i'rif nafsak ta'rif rabbak. Ada satu hadis yang meskipun secara redaksional tidak berbunyi man arafa nafsahu arafa rabbahu, makna dari nafsahu arafa rabbahu itu serupa dengan satu hadis i'rif nafsak ta'rif rabbak. Makna hadhil kalimah yaitu annal ma'rifata bin nafsi hiya tariqun ila ma'rifatillah. Jadi ketika kita mengetahui diri kita sendiri, maka hal itu merupakan jalan untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui diri kita dengan sebenar-benar pengetahuan haqqul ma'rifah, maka akan mengantarkan kepada pengetahuan terhadap hakikat atau wujudnya Allah, minimal itu wujudnya Allah. Sehingga Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti itu mengatakan ala qadri ma'rifatika bin nafsi, maka kita akan mengetahui dengan sebaik-baik pengetahuan terhadap wujud. Kita mengetahui diri kita itu jahil, maka minimal
kita akan mengantarkan pada pengetahuan bahwa Allah itu alim. Kalau kita mengetahui bahwa diri kita itu fakir, maka akan mengantarkan pengetahuan terhadap Allah itu ghani. Kalau kita mengetahui diri kita itu hadis, maka akan mengantarkan pada pengetahuan bahwa Allah itu qadim. Jadi kapan kita mengetahui kekurangan dari diri kita, maka akan mengantarkan kepada kesempurnaan zatnya Allah. Ya. Falau nadharul insanu ila ajzi nafsihi. Falau nadhara mongko lamun ningali. Falau nadhara mongko lamun ningali sapa insanu menungso. Ila ajzi nafsihi maring apese awak dheweke insan. Wa kusuriha lan pepekone nafsihi. Waftiqariha lan butuhe nafsihi. Wangtihariha lan kepoksone nafsihi. Jadi kapan kita itu mengetahui bahwa diri kita itu lemah, diri kita itu kurang, diri kita itu butuh, dan kita itu terpaksa, artinya terpaksa kan tidak punya pilihan. Lahirnya kita itu tidak punya pilihan. Kadang-kadang kita lahir pengen dilahirkan sebagai orang kaya, ternyata lahirnya tidak begitu kaya. Kita ingin lahir sebagai orang yang gagah, jamil, hasanal wajhi, tapi dilahirkan menurut urfinya orang kita tidak begitu gagah. Ini kan namanya inqihar. Kita tidak punya kekuasaan terhadap diri kita sendiri. Kita sakit pengen sembuh, ternyata tidak sembuh-sembuh. Kita bekerja ingin kaya, ternyata tidak kaya-kaya, namanya inqihar. Artinya bahwa apa yang sudah kita alami sebagai manusia, kita tidak punya kekuasaan untuk merubahnya. Kita ingin lahir bulan 2, tanggal 2 tahun 2022 misalnya. Kita ingin anak kita lahir tahun 2022 tanggal 2 bulan 2, itu tidak bisa. Ya, karena yang membuat hal itu ada dan memang bisa terrealisasi di dunia itu berdasarkan irodahnya Allah, bukan berdasarkan irodahnya manusia, sehingga disebut inqihar. Ya. Kita itu butuh dan kita itu terpaksa. Maka kadang-kadang ada orang yang mengatakan dengan nasibnya yang menurut dia itu tidak baik, ya. Wis laire ora patia gagah, nang keluarga sing ora patia sugih, dilalah lingkungannya juga menganggap dia tidak baik, dia merasa alangkah baiknya ketika saya tidak dilahirkan. Makanya ada kadang-kadang ada pernyataan seperti itu, ya. Sama seperti santri, ya, santri juga seperti itu. Yes, artinya dalam kondisi apapun manusia itu mungkohir, manusia itu terpaksa, karena berjalan berdasarkan irodahnya Allah. Nah, kalau kita memahami bahwa manusia itu lemah, ada zat yang kuat. Kita memahami manusia itu terbatas, ada zat yang tidak terbatas. Kita memahami manusia itu butuh, maka ada yang dibutuhkan. Ya. Saya ingat satu keterangan dari Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, punya kitab namanya Fahmil Juzur, ya. Fahmil Juzur, Al-Madkhal ila Fahmil Juzur. Dikatakan ketika manusia itu berpikir berawal dari dirinya sendiri, ya, mikir berawal dari dirinya sendiri, misalnya dia tiba-tiba ada di kereta api. Ada di kereta api melakukan sebuah perjalanan, kemudian dia terbangun. Maka dia pasti akan bertanya, saya itu ada di mana? Dan pertanyaan yang kedua, siapa yang membawa saya naik ke kereta api? Dan yang ketiga, saya akan dibawa kemana? Ada beberapa pertanyaan yang muncul. Saya itu ada di mana? Kemudian saya akan kemana? Dan siapa yang membawa saya ke tengah-tengah kereta api yang sedang melakukan sebuah perjalanan?
Sama dengan manusia. Manusia ketika hidup di dunia tentu saja dia lahir, kemudian besar, akalnya berfungsi, ya, sudah mumayyiz minimal, maka dia bisa berpikir saya itu sekarang ada di mana. Dan saya akan melakukan perjalanan kemana. Dan siapa yang membawa saya dalam perjalanan ini. Jika kata ulama-ulama sufi itu, dunia itu kan ibarat kendaraan, al-markab. Ya. Kita itu sedang naik sebuah kendaraan. Markab ini ada yang mengendalikan dan kita naik ke kendaraan, ada yang membuat kita naik. Kendaraan tersebut berjalan, ada yang menjalankan. Ya. Minimal sekali itu akan mengantarkan bahwa ada kekuatan di luar diri kita yang membuat diri kita itu ada, wujud. Maka menurut istilah ulama-ulama mantik itu dan ulama ahli kalam dikatakan al-wujud yahtaju ila mujid, al-makhluk yahtaju ilal khaliq, ya. Al-hadis yahtaju ilal qadim. Minimal sekali kita akan berpikir ada kekuatan dari diri kita sebagai athar, sebagai bekas labet yang membutuhkan kepada mu'athir. Meskipun mu'athir tersebut tidak terlihat. Panjenengan ketika melihat ada anak temblek sapi, telepong, ora keton sapi ini, minimal kan akan berpikir pasti ketika ada telepong ada yang mengeluarkan telepong. Lah kita itu manusia kan wujud, ada wujudnya manusia. Yang mujid, yang membuat manusia wujud itu tidak terlihat. Ya. Telepong, wujudnya telepong ada nih sapi ini selunga. Sama saja ketika wujudnya telepong itu mewujud ada, meskipun sapinya sudah tidak ada, minimal orang yang berakal pasti akan berpikir, oh anak telepong berarti anak sing ngetokna telepong, ya. Lawang buka mesti anak sing buka. Ada pintu yang tadinya tertutup kok tiba-tiba terbuka. Ini pasti ada yang membuat pintu tersebut terbuka. Ya. Meskipun orang yang membuka pintu tidak terlihat, ya, ini kan perkorone kita iman dengan hal yang gaib. Ya. Ada orang melihat pintu tadinya tertutup, kemudian pintu tersebut terbuka. Ketika terbuka, dia pasti akan meyakini bahwa ada orang yang membuka pintu. Tidak mungkin pintu bisa terbuka dengan sendirinya. Meskipun yang membuka tidak terlihat, ya, meskipun yang membuka itu tidak terlihat. Hatta meskipun ketika pintu tersebut terbuka dan tertutup oleh kekuatan di luar manusia. Misalnya panjenengan di satu malam sendirian, ya, melihat pintu buka nutup. Orang wong sing buka, ini kan akhirnya kan melayu. Karena tidak mungkin berpikir yang namanya pintu itu bisa terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Oh berarti anak jin sing buka atau setan sing buka misalkan. Ini kan perkara gaib, hal-hal yang gaib yang kita tidak melihat. Itu manusia seperti itu. Ketika berpikir terhadap kekurangan dari dirinya sendiri, butuh terhadap yang lain, dan dia ada di dunia ini terpaksa, maka minimal sekali akan berpikir bahwa ada wujud yang membuat manusia itu ada. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa anna halan temenstuhune nafsihi. Wa anna halan temenstuhune nafsihi iku la tastati'u ora kuwasa sapa nafsihi. Ora kuwasa antajliba ing yen to narik sapa nafsihi naf'an ing kemanfaatan. Li nafsiha maring awak dheweke nafsihi. Wala antat fa'alan ora kuwasa ing yen to nolak sapa nafsihi dhurron ing kemelaratan anha saking nafsihi. Jawabe syarat lau ya alamu mongko ngerti sapa insan min dzalika saking mengkono-mengkono nadrul insan ila nafsih annalaha ing temstune iku kaduwe nafsihi robban ana pangeran wa khaliqon lan ana zat kang nyiptakaken.
annalaha ing temestune iku kaduwe nafsihi robban ana pangeran wa khaliqon lan ana zat kang nyiptakaken. Wa utawi robban wa khaliq iku al munfaridu zat kang deweni bi ijadiha kelawan mujudaken nafsihi wa imdadiha lan nulung nafsihi. Ketika manusia melihat kepada dirinya sendiri dan berpikir mengenai dirinya sendiri, bertafakkur untuk dirinya sendiri, maka akan mengantarkan bahwa dia itu punya Rob atau punya Khalik, yang Rob dan Khalik itu al-munfarid bi ijadiha wa imdadiha. Ya. Karena tidak mungkin manusia membuat manusia. Ini namanya tasalsul nanti. Kalau dalam ilmu kalam itu ada istilah dalil butlan dalilut tasalsul wa butlanud dalilut daur namanya. Ya, dalil tasalsul itu ketika kita berpikir manusia diciptakan oleh sesama manusia, maka akan sampai pada kesimpulan yang tidak terbatas. Manusia A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh C, C diciptakan oleh D, dan seterusnya tidak terbatas. Ya, ini namanya tasalsul, mata rantai. Dalil tasalsul iku batil secara aklan wa syara'an, tidak boleh baik secara rasional maupun secara nakli maupun secara syariat. Karena akan sampai pada kesimpulan yang tidak terbatas. Manusia diciptakan oleh siapa? Manusia. Diciptakan oleh siapa? Manusia. Maka akan ada tasalsul. Karena manusia dan manusia kekuatannya sama. HP diciptakan oleh siapa? HP. HP lagi oleh HP lagi, oleh HP lagi, dan seterusnya tidak terbatas wujudnya HP. Padahal manusia terbatas. Ya. Buku siapa yang membuat? Buku lagi. Buku siapa yang membuat? Buku lagi. Dan seterusnya, sehingga ada wujud buku yang tidak terbatas. Tapi kalau kita berpikir ada zat di luar manusia yang membuat manusia itu ada, yang membuat manusia itu wujud, maka akan sampai pada nihayah, terbatas. Nah, kalau nihayah ini akan sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu maujud, wajibul wujud. Manusia itu jaizul wujud. Wujudnya manusia itu jaizul wujud. Juga akan sampai pada dalil butlani daur. Daur itu apa? Ada siklus. Ya. Kalau kita ditanya antara telur dan ayam, siapa yang lebih dulu? Kita ketika menjawab ayam, wong asalnya ayam dari telur. Ketika menjawab telur, wong asalnya telur dari ayam. Ini namanya